Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu para jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid As-Salihin rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan memuliakan kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dialah Allah, zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, dan zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam anugerah dan kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga kita tidak mungkin untuk menghitung segala anugerah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka selayaknya lah kita sebagai hambanya senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya dengan cara memanfaatkan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dalam jalan yang diridhai oleh Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka ruku dan sujud kepada Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang syakirin, yang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga bagi keluarga tercintanya, para sahabatnya yang mulia, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in,
dan juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk setia mengikuti hidayah dan sunnahnya. Para jamaah sekalian, berbahagia sekali pada pagi ini saya bisa bermuajah dengan para jamaah sekalian di masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan salat subuh dan berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian yang bagi saya ini adalah kajian yang perdana yang dilaksanakan dan dimintakan oleh DKM pada kesempatan ini. Dan insya Allah bahasan kita pagi ini kita akan membahas sesuatu yang ringan saja, yaitu terkait dengan sebab-sebab datangnya rizki menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, di antara hal yang sering merisaukan manusia, di antara hal yang sering membuat ketakutan pada manusia adalah terkait dengan masalah rizki. Siapapun dan dimanapun seseorang hidup, apakah dia seorang yang beriman kepada Allah, bahkan seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara hal yang sering merisaukan dalam hidupnya adalah terkait dengan urusan rizkinya, yang sering membuat kekhawatiran ya bagi seseorang dalam kehidupan adalah terkait dengan urusan rizkinya tersebut. Nah, karena kerisauan tersebut, maka apa? Maka dalam urusan rizki banyak orang yang melakukan cara apapun, melakukan berbagai macam upaya apapun, ya, akan selalu dilakukan. Yang penting apa? Yang penting dia merasa bahwa apa? Bahwa dia akan mendapatkan rizkinya. Ya, orang akan melakukan apapun. Mengapa? Karena orang akan selalu merasa risau kalau apa? Kalau dia tidak merasa mendapatkan jaminan rizkinya tersebut. Itulah di antara hal yang membuat atau yang menyebabkan manusia banyak melakukan tindakan-tindakan yang apa? Yang berlebihan. Ya, tindakan-tindakan yang menyalahi dan melanggar hukum, tindakan-tindakan kezaliman yang apa? Yang seringkali ya kezaliman tersebut di luar batas nalar manusia, di luar batas ya pikiran manusia. Sebagai contoh umpamanya, karena kerisauan orang terhadap rizki yang akan diterimanya di kemudian hari, besok, minggu depan, tahun depan, atau sekian tahun yang akan datang, maka banyak manusia karena kerisauan tersebut akhirnya apa? Akhirnya dia berusaha mendapatkan rizki itu dengan berbagai macam cara, walaupun itu dengan cara yang diharamkan umpamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah barangkali ya kenapa salah satunya yang hari ini dikeluhkan di mana? Di negara kita. Ya, salah satu keluhan yang barangkali dikeluhkan oleh sebahagian atau mayoritas masyarakat kita adalah ya apa? Begitu banyaknya orang yang melakukan korupsi, manipulasi, markup atau apapun yang dilakukan dalam kehidupannya, ya, kira-kira apa sebab utamanya? Apakah karena orang nggak dapat makan?
Apakah orang karena nggak dapat minum, nggak punya pakaian, nggak punya kendaraan, nggak punya tempat tinggal? Kira-kira apa tuh? Di antaranya karena kerisauan, ketakutan. Ya, orang tersebut apa? Ketakutan bahwa dia besok, lusa, minggu depan, tahun depan, atau setelah dia pensiun, dia tidak mendapatkan rizkinya. Atau apa? Atau bisa juga dia tidak berpikir hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia berpikir untuk siapa? Untuk anak dan cucunya. Padahal pasti nggak seseorang punya anak dan cucu. Apa setiap orang yang istilahnya hidup kemudian dia menikah punya anak dan cucu? Belum tentu juga. Ya. Tapi apa? Tapi tidak sedikit orang, ya, karena kerisauan terhadap apa? Terhadap nasib anak dan cucunya, maka apa? Maka dia akan lakukan apapun, ya, agar apa? Agar dia merasa, ya, dalam persepsi dirinya merasa apa? Merasa bahwa generasinya, anak cucunya mendapatkan jaminan dalam urusan rizkinya tersebut. Itulah yang hari ini kita saksikan, orang membabi buta luar biasa. Apapun akan dilakukan. Ya, kenapa? Karena ada kerisauan di dalam dirinya apa? Di dalam dirinya bahwa apa? Bahwa anak cucunya, ya, apa? Tidak mendapatkan sesuatu dari rizki tersebut, atau dia berharap bahwa anak cucunya mendapatkan rizki sebagaimana dia dapatkan, atau bahkan lebih daripada yang dia dapatkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian juga banyak peristiwa yang lain yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang orang karena kerisauan terhadap rizki, ya, terhadap masa depan, jaminan rizki seseorang di masa yang akan datang, orang bisa melakukan apapun yang kadang-kadang di luar nalar. Ya, kalau tidak salah beberapa minggu atau beberapa waktu yang lalu, ya, ada peristiwa yang sebenarnya ini bukan peristiwa pertama kali. Ini sudah berulang berkali-kali barangkali. Ya, cuma memori kita saja sudah tidak menampung peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, di Bandung kalau nggak salah ada seorang ibu, ya, yang apa? Yang dia bunuh diri, ya, karena frustasi, karena kekecewaan, diantaranya kalau tidak salah kekecewaan terhadap perilaku suaminya, ya, karena suaminya ini katanya dua perilakunya yang menurut dia jengkel. Karena si ibu ini sebelum bunuh diri dia tulis surat dulu, ya, menulis catatan gitu. Apa? Yang pertama, suaminya ini tukang bohong, ya, jadi dia merasa malu karena kebohongan suaminya ini oleh siapa? Oleh keluarganya, ya, malu oleh tetangganya, oleh orang-orang di sekitarnya. Yang keduanya karena apa? Yang keduanya adalah karena suaminya ini banyak hutang. Ya, karena banyak hutang, maka apa? Maka dia jengkel dan dia malu. Ya, bagaimana nggak malu umpamanya kalau setiap hari orang datang untuk apa? Untuk nagih hutang. Ya. Tapi banyak juga orang yang nggak punya malu, ya. Banyak juga orang yang nggak punya malu kalau punya hutang, gitu. Ya, udah tahu hutangnya gede, masih nambah lagi juga. Ya, utang ke sana kemari. Ya, ini tentu satu perbuatan yang tercela, yang seperti itu. Nah, kemudian karena rasa malu tersebut, akhirnya apa? Akhirnya dia bunuh diri. Ya. Namun ternyata dia bukan cuma bunuh diri, tapi dia juga kalau tidak salah membunuh dua anaknya. Ya, dia juga membunuh dua anaknya ini. Jadi meracuni kedua anaknya ini. Ya, akhirnya apa? Akhirnya mereka mati, ya, si ibunya ini juga mati atau meninggal, kemudian kedua anaknya juga meninggal. Nah, kenapa? Salah satunya di surat itu disebutkan, kenapa dia membawa anak-anaknya itu untuk mati bersama atau dibunuh? Ya, karena apa? Karena dia khawatir masa depan anak-anaknya ini nggak ada yang ngurus, nggak ada yang apa? Nggak ada yang menghidupi mereka. Karena selama ini,
ya dia juga dengan anak-anaknya sudah diterlantarkan oleh suaminya, sehingga apa? Dia khawatir masa depan anak-anaknya tersebut ya lebih sulit lagi, lebih susah lagi. Maka apa? Maka dalam persepsi dia lebih baik dia bunuh anaknya tersebut, ya, dan apa? Dan mati bersama dirinya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal yang seperti ini tentu saja apa? Ini satu hal yang perbuatan yang sangat apa? Yang tragis sekaligus juga miris. Ya, mengapa? Karena seorang ibu yang biasanya akan berjuang ya mati-matian biar apa? Anaknya ini apa? Bisa hidup dengan baik, malah justru apa? Malah justru ikut ya, atau malah justru membawa anaknya dalam kematian. Mengapa? Salah satunya adalah karena kerisauan dia terhadap masa depan anaknya tersebut. Karena kekhawatiran dia terhadap masa depan anaknya tersebut. Maka apa? Maka akhirnya dia lebih baik bunuh diri dan dia membunuh kedua anaknya tersebut. Dan sekali lagi ini bukan peristiwa yang pertama. Ini mungkin sudah peristiwa yang kesekiannya. Ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sejenis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, apa di antara salah satu penyebabnya adalah karena orang khawatir, karena orang merasa apa? Merasa ya dirinya khawatir dengan masa depannya, khawatir dengan nasibnya, khawatir di antaranya adalah dengan urusan rizkinya tersebut. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang masalah rezeki ini, bagi seorang yang beriman, ya tentu saja beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang yang beriman tentulah tidak boleh merasa khawatir dengan urusan rizkinya. Tidak boleh merasa was-was dengan urusan rizkinya. Ya. Tidak boleh merasa apa? Merasa takut dengan urusan rizki dirinya, bahkan dengan urusan rizki keluarganya dan anak cucunya. Mengapa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jaminan kepada siapapun yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, ya, yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-nya, satu-satunya yang akan memberikan rizki kepada dirinya, yang menjamin rizki dirinya, apa? Harus merasa yakin bahwa rizkinya tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rizkinya tersebut sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rizkinya bahkan bukan hanya dijamin untuk dirinya, sudah dijaminkan juga untuk istrinya, saudaranya, anaknya, cucunya, semuanya sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa? Bahkan bukan cuma itu, Allah sudah jaminkan untuk seluruh makhluk hidup dengan jaminan bahwa mereka akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan tersebut sudah Allah jelaskan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya kita bisa buka di surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, ya, kullun fi kitabim mubin, ya. Wa ma min dabbatin fil ard, dan tidak ada makhluk yang melata. Para mufassirin menafsirkan kalimat dabbah ini dengan tafsiran adalah binatang yang bergerak atau makhluk yang bergerak.
Ada juga yang menafsirkan adalah setiap makhluk yang bernyawa. Ya, jadi dabbah, ya arti asalnya dabbah itu adalah yang bergerak. Ya, makanya dalam bahasa Arab motor itu orang-orang Arab sering menyebutnya dengan istilah dabbab. Ya, orang Arab itu kalau bilang fen dabbab, maksudnya motor. Yang biasa kita pakai mereka menyebutnya dengan dabbab. Ya. Atau tank yang suka dipakai buat perang itu dalam bahasa Arab namanya dabbabah. Ya, tank yang biasa buat perang itu disebut sebagai dabbab. Karena apa? Karena dia bergerak. Ya. Nah, jadi dabbah, ya para mufassirin menafsirkan adalah, ya, ada yang menafsirkan sebagai makhluk yang melata, makhluk yang bergerak. Tapi juga sebahagian ada yang menafsirkan adalah makhluk atau makhluk yang bernyawa. Seperti apapun pergerakannya, apakah dengan berjalan seperti itu ataukah mungkin dengan merayap, ya seperti apa namanya, seperti makhluk-makhluk kecil gitu ya, seperti ulat dan sebagainya, ya mereka dengan apa, dengan caranya sendiri, atau seperti ikan dengan berenang dan sebagainya. Ya, Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada satu makhluk hidup apapun, makhluk yang bernyawa apapun, illa 'alallahi rizquha, melainkan di sisi Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah disiapkan rizkinya. Telah disiapkan rizkinya. Ini ayat, ya, harus senantiasa kita tadabburi bersama. Artinya dipahami secara benar, direnungkan, kemudian setelah itu diyakini sepenuhnya oleh kita, dan apa? Dan dijadikan sebagai apa? Landasan keyakinan dalam kehidupan kita. Ya, bahwa apa? Bahwa memang kita harus meyakini sepenuhnya, ya, apa? Rizki itu sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita ulang untuk apa? Untuk kita tadabburi bersama. Agar apa? Agar jangan ada apa? Agar jangan ada kekhawatiran dalam diri kita, ya, kekhawatiran secara berlebihan terkait dengan urusan rizki. Ya, agar kita jangan merasa ragu dengan urusan rizki. Agar kita jangan merasa, ya, khawatir dengan urusan rezeki kita. Mengapa? Sebab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa rizki setiap makhluk yang bergerak, setiap makhluk yang bernyawa, rizkinya sudah dijamin kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah mengatakan, ya, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat tahu di mana makhluk itu berada, di mana makhluk itu berdiam. Ya, di mana makhluk itu mereka hidup biasanya. Ya, ada yang hidup seperti kita di atas muka bumi, ada yang hidup di bawah lautan. Di lautan pun ada, di lautan yang dangkal, ada yang di lautan yang dalam. Tapi ternyata apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Maha tahu dimanapun tempat makhluk tersebut. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pun sudah maha tahu apa sumber rizki dari makhluk-makhluk tersebut. Ya, coba kalau kita mau mentadabburi, barangkali banyak makhluk-makhluk hidup yang kalau menurut kita bagaimana dia bisa mendapatkan rizkinya. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata berkembang biak luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lah, semut saja. Ya, kira-kira semut itu hidup subur nggak? Hidup makmur nggak di sekitar kita? Nah, itu masya Allah hidup makmur di sekitar kita. Bahkan kadang-kadang kita suka jengkel. Kenapa? Karena sedikit saja makanan kita tinggalkan, tahu-tahu sudah apa? Tahu-tahu sudah dikerubuti semut gitu. Ya. Sebentar saja makanan terbuka umpamanya, tahu-tahu sudah ada yang datang ke situ untuk menikmati makanan kita. Masya Allah, luar biasa sebenarnya. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'lamu mustauda'aha, dan Allah juga tahu
Mustauda itu ya dalam bahasa Arab sering juga disebut sebagai gudang pengertiannya. Ya, oleh karena itu ada yang menafsirkan mustauda itu adalah gudang makanannya, tempat makanannya. Ya, jadi apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu di mana lokasi-lokasi tempat makannya tersebut. Tempat ya yang menjadi sumber makanannya tersebut. Ya, oh di sini ini sumbernya, oh di sini di sumbernya. Ya, oh ini apa namanya makanan utamanya. Oh ini makanan yang biasa disukainya. Oh ini tempat penyimpanannya. Allah Subhanahu wa taala apa? Tahu seluruhnya. Ya. Dan semua itu Allah katakan ya, sudah apa? Semuanya sudah ada apa? Sudah ada tercatat fi kitabim mubin, atau dalam ayat yang lain ya disebutkan sebagai apa? Fi lauhim mahfud. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfud. Sudah ada catatannya semuanya. Ya, ada catatannya bahwa apa? Bahwa si fulan itu akan mendapatkan ini, dia akan mendapatkan ini. Semuanya sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang hormati dan muliakan Allah, maka kita sebagai orang yang beriman wajib apa? Wajib mentauhidkan Allah dalam urusan rizki ini, yang oleh para ulama tauhid disebut sebagai apa? Tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam apa? Dalam kekuasaannya. Dan salah satu bentuk kekuasaan Allah adalah bahwa Allah memberikan jaminan rizki bagi setiap hambanya, bagi setiap bahkan makhluk hidupnya yang bernyawa. Semuanya sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu ada keraguan, tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu was-was, tidak perlu penuh ketakutan ya terhadap apa? Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, maka kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan yang menunjukkan ketakutan kita terhadap rezeki Allah. Ya, kita nggak harus mencuri untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah sudah jaminkan rezeki kita. Oleh karena itu, Allah melarang kita mencuri, mengambil hak orang lain. Melarang kita korupsi, melarang kita manipulasi. Mengapa? Sebab tanpa mencuri, tanpa korupsi, tanpa manipulasi, rezeki kita juga tetap ada. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita harus melanggar hukum, tanpa kita harus mendolimi orang lain, ya, tanpa kita harus mengambil hak orang lain, maka apa? Maka kita harus meyakini berdasarkan ayat tersebut bahwa rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rizki kita tidak akan tertukar. Bahwa rizki kita tidak mungkin diambil oleh orang lain. Kalau memang sudah rizkinya, maka apa? Maka tidak akan mungkin ada orang yang bisa menghalangi rizki kita. Kita bisa ambil contoh yang sangat sederhana dalam kehidupan kita. Ya, sebagai contoh umpamanya, kalau saya pagi ini diberikan minum oleh DKM, air minum ini, pertanyaannya kalau saya sudah angkat begini, ini sudah pasti jadi rezeki saya bukan? Sudah pasti jadi rezeki saya belum nih? Belum tentu. Karena kadang-kadang kita kalau mau makan atau minum, ya, ini baru kita angkat, tiba-tiba apa? Tiba-tiba tangan kita kesenggol, tumpah. Ternyata minuman yang sudah dekat ini belum tentu jadi rezeki kita. Makanya saya minum dulu, bismillah. Nah, berarti sudah jadi rezeki saya nih. Sudah saya minum nih. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita seperti itu. Demikian juga makanan. Kadang-kadang kita ketika memasukkan makanan ke mulut kita, kita merasa bahwa itu sudah makanan, sudah jadi makanan kita. Padahal ternyata belum tentu itu jadi rezeki kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang makanan yang sudah di mulut pun ternyata apa?
Ternyata Allah bisa saja keluarkan dari mulut kita. Tiba-tiba saja apa? Nah, tiba-tiba saja kita keselak, kan kadang-kadang begitu. Tiba-tiba saja mungkin ada sesuatu yang mengganggu di tenggorokan kita, makanan yang sudah di mulut pun seringkali apa? Keluar lagi dari mulut kita. Bahkan jangankan yang sudah di mulut, yang sudah di dalam perut pun masuk bisa saja apa? Bisa saja keluar lagi. Ya, kita kadang-kadang seperti itu. Umpamanya, mohon maaf, kita habis makan tertentu umpamanya, ya, qadarullah apa? Qadarullah tiba-tiba ya timbul di apa namanya di badan kita ini perasaan nggak enak. Ya, kemudian apa? Tiba-tiba mual. Ya. Kemudian apa? Setelah itu tiba-tiba mohon maaf kita memuntahkan seluruh makanan yang kita keluarkan tersebut. Padahal makanan itu kita beli dengan harga yang mahal umpamanya. Ya, ternyata apa? Ternyata makanan yang sudah masuk di perut pun kalau Allah kehendaki apa? Dia bisa dikeluarkan dari perut kita. Artinya apa? Artinya sekali lagi urusan rizki itu kita tidak perlu khawatir. Kalau sesuatu itu menjadi rizki kita, insya Allah itu akan datang kepada kita, akan dinikmati oleh kita, akan dirasakan oleh kita. Bahkan mungkin ada yang nanti menjadi apa? Menjadi darah daging kita. Tapi kalau seandainya itu bukan rizki kita, maka apa? Maka kita tidak akan bisa menikmatinya. Ya, Allah umpamanya berikan rezeki kepada kita, kita dapat uang umpamanya dari sana sini, tiba-tiba kita dapat umpamanya di rekening bank sekian ada tersimpan. Apa itu sudah pasti jadi rezeki kita? Belum tentu. Ternyata tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada saudara kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit umpamanya. Yang uang yang sudah kita siapkan untuk kita nikmati itu ternyata habis hanya untuk mengobati yang sakit. Atau umpamanya tiba-tiba ada yang datang ke kita minta bantuan umpamanya meminjamkan uang. Kemudian karena kita kasihan kita pinjamkan uangnya. Ya, nggak lama cuma seminggu aja. Ya, bilangnya kan biasa begitu. Ah, cuma 2 hari aja. Itu sudah ada sebenarnya saya nih, cuma nunggu 2 hari aja. Atau paling lama seminggu deh. Ya, nanti saya kembalikan segera. Karena kita percaya, ya, kita kasihkan. Ternyata apa? Ditunggu-tunggu, ya. Jangankan seminggu, sudah 1 bulan nggak balik-balik, sudah setahun ditagih malah marah yang apa? Yang ditagihnya, ya, bahkan lebih galak daripada yang nagihnya. Akhirnya uang yang sudah kita kumpulkan itu ternyata tidak pernah bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Gimana tuh kalau kita mengalami hal yang seperti itu? Apa kita mau kejar terus? Kita kejar terus nggak tuh? Ya? Nggak usah ya? Nggak usah banyak terlalu dikejar. Kenapa? Berarti itu bukan rezeki kita. Capek juga kita ngejarnya. Ya, lebih baik apa? Lebih baik kita minta kepada Allah supaya apa? Supaya Allah gantikan rezeki kita tersebut. Dan pasti digantikan, pasti buat Allah itu nggak ada yang susah. Ya, nggak ada yang susah urusan rezeki itu. Hari ini kita kehilangan 10, besok bisa Allah ganti 20. Lusa bisa Allah ganti 30. Ya, berikutnya bulan depan bisa Allah tambahkan lagi. Buat Allah nggak ada yang mustahil, nggak ada yang susah. Ya, mengapa? Sebab bisa jadi memang ya sengaja Allah Subhanahu wa taala ambil yang menjadi milik kita itu dan tidak jadi rezeki bagi kita. Mungkin apa? Mungkin Allah tahu bahwa dalam apa milik yang diberikannya tersebut, mungkin di situ ada sesuatu yang tidak baik buat kita. Mungkin di situ apa? Mungkin di situ ada harta yang haram yang Allah ingin bersihkan dari diri kita. Mungkin juga apa? Mungkin juga Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apa? Ingin menguji ketawakalan kita kepada Allah. Ya, kesabaran kita dan sebagainya. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala ambil sesuatu yang sudah kita miliki tersebut dan itu tidak menjadi rezeki bagi kita. Tapi sekali lagi, ya, terkait dengan rezeki ini, maka orang yang beriman tidak boleh merasa ragu sedikit pun.
Karena apa? Karena rizki adalah merupakan jaminan dari Allah bagi hambanya, bahkan bagi umat manusia, bahkan bagi seluruh makhluknya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaminkan rizki bagi makhluknya di atas bumi ini.